Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Nadia dengan dosen saya, Ibu Fathiah Alatas. Kami akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai pengembangan modul digital berbasis levels of inquiry pada materi kalor dan perpindahan kalor. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fisika merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki peran penting dalam perkembangan sains dan teknologi. Oleh sebab itu, siswa diharapkan mampu memahami dan menguasai ilmu fisika dengan konsep yang benar. Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di beberapa sekolah menunjukkan bahwa siswa tidak tertarik dengan pelajaran fisika dan siswa mudah lupa dengan materi fisika yang sudah diajarkan, sehingga siswa menjadi kurang aktif dan terampil dalam proses pembelajaran khususnya materi kalor dan perpindahan kalor. Menurut data hasil ujian nasional tahun pelajaran 2018-2019, persentase siswa jenjang SMA atau MA di seluruh Indonesia yang menjawab benar pada cakupan materi termodinamika yaitu 42,5%. Cakupan materi ini termasuk materi yang memiliki persentase paling rendah di antara cakupan materi yang lain. Materi kalor dan perpindahan kalor menjadi dasar bagi siswa yang akan mempelajari materi termodinamika pada subbab selanjutnya. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut. Hasil observasi yang dilakukan peneliti di beberapa sekolah menunjukkan bahwa sekolah masih menggunakan bahan ajar yang konvensional, yaitu buku paket yang merupakan pinjaman dari pemerintah setempat maupun membeli dari agen buku tanpa upaya merencanakan, menyiapkan, dan menyusunnya sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya bahan ajar agar pembelajaran fisika lebih bermakna dan siswa dapat berperan aktif, yaitu dengan pengembangan modul pembelajaran fisika. Saat ini sebagian besar modul dibuat dalam bentuk cetak, di mana modul cetak cenderung monoton dan kurang diminati oleh siswa. Oleh karena itu, modul yang dibuat dapat diinovasi dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui bantuan komputer atau smartphone. Selain menggunakan modul digital, model pembelajaran sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dapat dipadukan dan dapat membantu siswa dalam proses pembelajaran adalah dengan menggunakan model pembelajaran levels of inquiry, karena mempunyai karakteristik mengutamakan proses penyelidikan dan penemuan fakta. Model pembelajaran levels of inquiry terbukti mampu meningkatkan hasil belajar siswa pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Modul berbasis inquiry yang sudah ada masih dalam bentuk cetak dan masih memerlukan perbaikan dalam aspek penyajian, bahasa, dan materi. Oleh karena itu, modul pembelajaran berbasis inquiry yang sudah ada perlu dikembangkan agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran fisika. Tujuan dari penelitian pengembangan modul digital berbasis levels of inquiry ini adalah untuk mengetahui prosedur, kelayakan, dan kepraktisan pengembangan modul digital berbasis levels of inquiry. Selanjutnya, metode penelitian Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode ADI yang dikembangkan oleh Dick dan Carey pada tahun 1996, yang merupakan singkatan dari Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Namun, pada penelitian ini dibatasi hanya sampai tahap implementasi atau uji coba. Tahap yang pertama yaitu analisis. Tahap analisis bertujuan mengidentifikasi kemungkinan penyebab terjadinya kesenjangan kinerja yang terjadi di sekolah. Output yang dihasilkan adalah berupa karakteristik atau profil calon peserta belajar, identifikasi kesenjangan, identifikasi kebutuhan, dan analisis tugas yang rinci didasarkan atas kebutuhan. Tahap yang kedua yaitu desain.
Tahap desain difokuskan pada 3 langkah, yaitu pemilihan materi sesuai dengan karakteristik siswa dan tuntutan kompetensi yang ingin dicapai. 2. Perancangan desain konsep modul pembelajaran. 3. Perancangan desain modul pembelajaran. Tahap yang ketiga yaitu develop atau pengembangan. Tujuan dari tahap pengembangan yaitu untuk menghasilkan modul yang diharapkan dan memvalidasi modul oleh ahli materi pembelajaran dan ahli media pembelajaran. Pada penelitian ini, modul divalidasi oleh 6 ahli materi pembelajaran dan 6 ahli media pembelajaran. Langkah yang terakhir yaitu implementasi. Pada tahap ini dilakukan dengan pemberian angket kepada 91 siswa dan 4 guru fisika kelas 11 di 4 sekolah yang berbeda. Uji coba dilakukan untuk mengetahui penilaian siswa sebagai pemakai modul digital tersebut dan guru sebagai praktisi pendidikan. Selanjutnya, teknik analisis data. Data pada angket respon siswa dan angket respon guru pada penelitian ini dianalisis menggunakan rating scale atau skala bertingkat dengan 5 alternatif jawaban, yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan sangat tidak baik. Persentase jawaban dari setiap item pertanyaan dapat dihitung dengan menggunakan rumus jumlah skor yang diperoleh dibagi dengan jumlah skor ideal dikalikan dengan 100%. Untuk angket validasi ahli, selain menggunakan rating scale, jawaban kesimpulan dari hasil validasi menggunakan skala Goodman dengan 2 alternatif jawaban, yaitu layak dengan mendapatkan skor 1 dan tidak layak mendapatkan skor 0. Selanjutnya ditentukan dalam bentuk persentase dengan perhitungan skor rata-rata dibagi total ideal dikalikan dengan 100%. Hasil dan pembahasan pada uji validitas menurut ahli materi pembelajaran. Pada tahap uji validasi menurut ahli materi pembelajaran, terdapat 5 aspek penilaian dengan jumlah skor 410 dengan persentase 85,41%. Nilai 410 termasuk kategori baik dan sangat baik tetapi lebih mendekati baik. Uji validitas menurut ahli media pembelajaran dengan 3 aspek dengan jumlah skor 367 dengan persentase 87,4%. Nilai 367 termasuk kategori baik dan sangat baik, tetapi lebih mendekati baik. Selanjutnya, respon siswa. Dengan indikator validasi 15, dengan jumlah skor 5001, dengan persentase 73,3%. Nilai 5001 termasuk kategori cukup baik dan baik, tetapi lebih mendekati ke baik. Selanjutnya, respon guru. Dengan 9 indikator, dengan jumlah skor 162 dengan persentase 90%. Nilai 162 termasuk kategori baik dan sangat baik, tetapi lebih mendekati sangat baik. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu yang pertama, modul digital berbasis levels of inquiry valid atau layak digunakan sebagai bahan ajar di sekolah. Ahli materi pembelajaran menyatakan modul digital berbasis levels of inquiry baik dan layak digunakan dengan jumlah skor 410 dari 480. Ahli media pembelajaran menyatakan modul digital pembelajaran berbasis levels of inquiry baik dan layak digunakan dengan jumlah skor 367 dari 420. 2. Modul digital berbasis levels of inquiry dinyatakan praktis oleh guru dan siswa. Penilaian guru menyatakan modul digital berbasis levels of inquiry sangat praktis dengan jumlah skor 162 dari 180. Sedangkan penilaian siswa menyatakan modul digital pembelajaran berbasis levels of inquiry cukup praktis dengan jumlah skor 5001 dari 6825. Selanjutnya, saran pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, modul digital berbasis levels of inquiry pada materi kalor dan perpindahan kalor dapat dikembangkan lebih lanjut pada materi fisika lainnya. 2. Modul digital berbasis levels of inquiry dapat dikembangkan menggunakan aplikasi yang lebih canggih sehingga modul tersebut dapat menginput data-data yang diinginkan. 3. Peneliti disarankan untuk menyempurnakan soal-soal yang disajikan dalam bentuk esai dan menambah materi dalam bentuk simulator atau video materi yang berkaitan. 4. Pada hasil respon siswa mendapatkan nilai yang cukup rendah yaitu 73,3% dengan kriteria cukup praktis. Dengan hal ini, penulis menyarankan peneliti selanjutnya untuk membuat modul yang lebih menarik sehingga siswa nyaman untuk menggunakan modul tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.